Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, saya Andi Hasmiati, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda dengan NIM 221130019. Saya mengajar di SD Negeri 001 Sambakungan, Kampung Sambakungan, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Hari ini, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 6 dengan tema Kepemimpinan dan Keteladanan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Mohon saran dan masukannya agar saya bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Iya. Oke, sebelum belajar biasanya ya. Sebelum belajar, ibu absen dulu. Siapa temannya yang tidak masuk hari ini? Salman. Muhammad dan Salman. Muhammad. Dengarkan namanya ya. Azhara. Alfira Destiana. Hadir, Bu. Ananda Nurkobi. Muhammad Bahdim. Muhammad Khoifur. Muhammad Reza Azril. Zio Al-Azhar. Oke, berarti yang sudah hadir hanya Muhammad Adesa. Ya. Nah, sebelum memulai materi, kita masuk kepada materi hari ini, Ibu akan menyampaikan. Hari ini kita masuk kepada materi kisah keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ya. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, peserta didik mampu meyakini keteladanan kisah sahabat-sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik mampu menunjukkan sikap kepedulian. Kemudian tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu menjelaskan kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Kemudian tujuan yang kelima adalah peserta didik mampu menceritakan kisah keteladanan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah kisah kepemimpinan dan keteladanan sahabat-sahabat Nabi. Ada berapa sahabat Nabi? 4.
Siapa aja? Abu Bakar As-Siddiq yang pertama. Yang kedua Umar bin Khattab. Yang ketiga Utsman bin Affan. Dan yang keempat, siapa yang keempat? Ali bin apa? Ali bin Abi Thalib. Itu adalah 4 sahabat Nabi Muhammad SAW yang meneruskan perjuangan beliau setelah beliau wafat, ya, untuk menegakkan agama Islam. Sedikit kisah dari kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq adalah khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan pada tahun 571 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Abdullah bin Abi Quhafa At-Taimi. Gelar Abu Bakar diberikan oleh Nabi Muhammad SAW karena beliau adalah sahabat Nabi yang paling cepat masuk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq memimpin dari tahun 632 Masehi sampai 634 Masehi. Dari tahun berapa? Baru aja disebut. Dari tahun berapa? 632 Masehi sampai 634 Masehi. Berapa tahun? Kemudian setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, dia digantikan oleh Umar bin Khattab. Ini adalah khalifah kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Dia menjadi khalifah dari tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Jadi apa yang Ibu sampaikan ini didengarkan baik-baik, ya. Nanti akan menjadi apa? Umar bin Khattab memiliki nama lengkap Umar bin Abdul Uzza, ya. Umar bin Abdul Uzza. Beliau seorang pemberani, jujur, adil, bijaksana, dan sangat bertanggung jawab, ya. Nah, setelah kepemimpinan Umar bin Khattab itu dilanjutkan oleh kepemimpinan siapa yang ketiga? Utsman bin siapa? Bin Affan. Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah setelah Umar bin Khattab. Ia memerintah dari tahun 644 Masehi sampai dengan 656 Masehi. Berapa lama? 12 tahun. Ya. Kepemimpinan Utsman bin Affan itu selama 12 tahun. Beliau dikenal sebagai orang kaya dan dermawan. Kemudian setelah kepemimpinan Utsman bin Affan dilanjutkan lagi oleh kepemimpinan siapa yang terakhir? Ali bin Abi Thalib. Ya. Ali bin Abi Thalib adalah salah satu seorang khulafaur rasyidin yang terakhir, merupakan anak dari paman Rasulullah yaitu Abu Talib yang selalu membela dakwah Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pada masa pemerintahan Ali kurang lebih dari tahun setelah tadi Utsman bin Affan sampai tahun berapa? 656. Dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib sampai tahun 661. Selain pemberani, Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Ya. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah untuk tempat belajar anak-anak. Dalam menjalankan roda pendidikan, Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya untuk jujur, cakap, bertanggung jawab. Beliau juga memajukan ilmu bahasa serta mengembangkan
mengembangkan bidang pembangunan terutama di kota Kufah sebagai pusat ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan lainnya. Nah, di antara keempat kisah sahabat Nabi tadi, kepemimpinan siapa yang paling lama? Angkat tangannya. Usman bin Affan. Usman bin Affan. Berapa tahun? 12 tahun. Kemudian disusul sama siapa? Angkat tangannya cepat. Disusul sama siapa? Kepemimpinan siapa yang kedua? Yang terlama yang kedua? Itu tadi Bu. Umar bin Khattab. Ya, kepemimpinan Umar bin Khattab. Berapa tahun? Umar bin Khattab berapa tahun? 10 tahun. Oke. Nah, sekarang perhatikan video di depan. Ya. Ini ada cuplikan video. Kalian perhatikan di depan. Ini ada kisah teladan, kalian bisa contoh dari Abu Bakar As-Siddiq sampai Ali bin Abi Thalib. Silakan fokus dilihat ya. Sahabat beriman, Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin umat Islam setelah Nabi Muhammad SAW wafat, yaitu pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, di mana sistem pemerintahan yang diterapkan adalah pemerintahan yang demokratis. Nabi Muhammad SAW tidak meninggalkan wasiat mengenai siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan itu kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya. Karena itulah, tidak lama setelah beliau wafat, belum lagi jenazahnya dimakamkan, sejumlah tokoh muhajirin dan ansor berkumpul di balai kota Bani Saidah, tepatnya di Madinah. Mereka bermusyawarah menentukan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin. Musyawarah itu berjalan cukup alot, sebab masing-masing pihak, baik pihak muhajirin ataupun ansor, sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Namun dengan semangat ukhuwah Islamiyah tinggi, akhirnya Abu Bakar yang terpilih. Semangat keagamaan Abu Bakar memperoleh penghargaan tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak menerima dan membaiatnya sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasul. Maka Abu Bakar disebut Khalifah Rasulullah atau pengganti Rasul. Khalifah adalah pemimpin yang diangkat setelah Nabi Muhammad SAW wafat untuk menggantikan beliau melanjutkan tugas-tugas sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintahan. Setelah selesai orang membaiat, Abu Bakar pun berpidato sebagai sambutan atas kepercayaan orang banyak kepada dirinya. Wahai manusia, sekarang aku telah menjabat pekerjaan kami ini, tetapi bukanlah aku orang yang lebih baik daripada kamu. Jika aku lelah berlaku baik dalam jabatanku, sokongilah aku. Tetapi kalau aku berlaku salah, datangkanlah aku kembali. Kejujuran adalah suatu amanat, kedustaan adalah suatu khianat. Orang yang kuat di antara kamu pada sisiku hanyalah lemah, sehingga hak si lemah aku tarik daripadanya. Orang yang lemah di sisimu pada sisiku kuat, sehingga akan kuambilkan daripada si kuat akan haknya, insya Allah. Janganlah kalian suka menghentikan jihad itu yang tak akan ditimpa kehinaan. Taatlah kepadaku selama aku taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Tetapi kalau aku melanggar perintahnya, tidak usahlah kalian taat dan ikut
aku lagi. Berdirilah sembahyang, semoga rahmat Allah meliputi kamu. Pemerintahan Abu Bakar adalah pemerintahan pertama yang mengobarkan peperangan dan mempersenjatai bala tentara untuk membela hak-hak kaum kafir yang lemah. Dalam hal ini, Abu Bakar sangat dikenal dengan sebuah ungkapannya sekaligus yang menjadi komitmennya. Demi Allah, jika mereka tidak mau membayar zakat dari harta yang mampu mereka bayar, padahal dahulu mereka membayarkannya kepada Rasulullah SAW, maka niscaya aku akan memerangi mereka. Umar bin Khattab, pemimpin yang bersahaja dan mengagumkan. Suatu hari, Nabi Muhammad SAW bersabda sambil menunjuk kepada Umar, "Ini adalah gembok pengunci fitnah. Ia akan menjadi gembok yang mencegah fitnah, perpecahan di antara kalian selama ia masih hidup di tengah-tengah kalian." Hadis riwayat Al-Bazzar dari Qudamah bin Mas'ud. Ia biasa dipanggil Umar. Ayahnya bernama Al-Khattab. Lahir di Mekah 13 tahun setelah tahun gajah. Ia termasuk keluarga elit yang sangat dihormati di kalangan suku Quraisy. Awalnya, Umar termasuk orang yang paling memusuhi Islam. Namun setelah masuk Islam pada tahun ke-6 kenabian, ia menjadi salah satu yang paling membela kekuatan Islam. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, Allah telah menjawab doa yang telah dipanjatkan Rasulullah SAW 2 hari sebelumnya. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar bin Khattab atau Amr bin Hisham, yakni Abu Jahal. Umar bin Khattab dikenal sebagai orang yang sangat pemberani demi kebenaran dan keyakinan. Ia mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW. Keberanian Umar tercermin ketika ia mengabarkan keislamannya kepada setiap tokoh Quraisy. Pada saat orang-orang sedang berkumpul di Hijr Ismail dekat Ka'bah, Umar mengabarkan keislamannya kepada mereka. Mereka spontan marah dan mengeroyok sambil memukuli Umar hingga terjadi keributan besar. Ketika Umar akan hijrah, ia membawa busur panah, kemudian pergi tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali. Lalu Umar dengan terang-terangan mendatangi kelompok-kelompok orang Quraisy seraya berkata, "Wahai wajah-wajah kusam, barang siapa ingin ibunya kehilangan anak, anaknya menjadi yatim, dan istrinya menjadi janda, temui aku di belakang lembah." Dan tak seorang pun berani mengikutinya. Umar bin Khattab juga dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, sangat berhati-hati dalam tindakannya. Abdullah bin Abbas menjawab pertanyaan tentang siapa Umar bin Khattab. Ia laksana burung yang terbang dengan sangat hati-hati. Ia selalu memandang bahwa seluruh jalan yang akan dilalui penuh dengan perangkap dan jebakan yang akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya Allah membimbingnya dan banyak memberikan karomah, yaitu hal luar biasa yang hanya diberikan Allah kepada para kekasihnya. Sehingga beberapa kali ucapannya direspon oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara karomah Umar bin Khattab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, yaitu pada suatu hari ia mengirimkan pasukan perang yang dipimpin oleh Sariyah. Setelah sekian lama pengiriman pasukan, ketika sedang menyampaikan khutbah Jumat di Masjid Nabawi di Madinah, tiba-tiba Umar berkata, "Hai Sariyah, ke gunung, ke gunung, ke gunung." Hadirin yang di dalam masjid pun saling berpandangan dan merasa heran. Berselang 1 bulan, datanglah seorang utusan Sariyah menyampaikan surat kepada Umar bin Khattab. Ia menceritakan bahwa pasukan Islam saat itu sedang terdesak di dekat gunung di daerah Nahawan, sebuah tempat yang jauh dari Madinah, dan mendengar seruan Khalifah Umar radhiyallahu anhu.
lalu kami berlindung di gunung, dan Allah memenangkan kami atas musuh-musuh kami. Kisah karamah Umar bin Khattab yang lain adalah ketika Gubernur Mesir Amr bin al-As mengirimkan surat kepadanya. Amr bin al-As telah menghapus kebiasaan orang-orang Mesir yang mengorbankan seorang gadis untuk Sungai Nil. Namun belakangan hari setelah itu, air Sungai Nil mengering. Lalu Umar bin Khattab menjawab surat Gubernur Mesir itu sambil melampirkan sebuah catatan kecil yang bertuliskan, dari hamba Allah, Amirul Mukminin Umar bin Khattab, amma ba'du. Hai Sungai Nil, jika engkau mengalir karena dirimu sendiri, maka janganlah engkau mengalir. Namun jika airmu dialirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mintalah kepada Allah yang Maha Kuasa untuk mengalirkan airmu kembali. Setelah Amr bin al-As melemparkan catatan Umar tersebut ke dalam Sungai Nil, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengalirkan air Sungai Nil dengan sangat deras. Assalamualaikum sahabat petunjuk. Selamat datang di channel yang membahas sejarah-sejarah Islam. Di video kali ini, kita akan membahas Khalifah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah sosok kaya raya dan dermawan. Ia lahir dari keluarga yang kaya dan berpengaruh dari suku Quraisy, silsilah Bani Umayyah. Utsman bin Affan merupakan seorang as-sabiqun al-awwalun dari golongan konglomerat pertama. Kepribadian jujur, dermawan, dan sangat rendah hati membuat ia dinikahkan dengan dua anak Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar, lalu dinikahkan dengan Ummu Kulsum, putri Nabi yang lain. Ia dijuluki Zunnurain atau sang pemilik dua cahaya karena beristri dua putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Utsman bin Affan diangkat sebagai khalifah pengganti Umar bin Khattab pada awal Muharram tahun 24 Hijriah atau 644 Masehi. Sebelumnya, Khalifah Umar bin Khattab telah menetapkan 6 orang sahabat untuk bermusyawarah memilih khalifah di antara mereka. 6 orang tersebut adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka sepakat memilih Utsman bin Affan. Latar belakang Utsman dari keluarga Umayyah yang cukup berpengalaman soal tata negara sebelum datangnya Islam sangat berpengaruh terhadap pemerintahannya. Contoh lain dari keluarga Umayyah yang telah lebih dulu menjabat sebagai gubernur Syam adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Ia sukses dalam menjadikan Syam sebagai tulang punggung kekhalifahan Islam. Di masa Utsman, Muawiyah tetap dipertahankan untuk menjadi gubernur Syam. Lalu ia menunjuk saudara sepersusuannya, Abdullah bin Sa'ad, sebagai gubernur Mesir. Lalu sepupunya yang lain ditunjuk di Irak, yaitu Abdullah bin Amir di Basrah dan Sa'id bin al-As di Kufah. Tentu saja, Utsman bin Affan memiliki alasan yang kuat mengangkat keluarganya untuk menjadi gubernur. Ia berharap keturunan Umayyah akan bekerja dengan baik di Mesir seperti halnya di Syam. Utsman bin Affan melanjutkan langkah dan penekanan Umar bin Khattab pada militer, di mana Utsman memerintahkan pembangunan armada angkatan laut pertama dalam sejarah Islam. Tujuannya menggagalkan setiap serangan balik dari kekaisaran Bizantium. Dalam pembangunan armada kapal tersebut, gubernur Syam dan Mesir saat itu dibantu oleh keterampilan orang Kristen lokal. Orang Kristen yang sebelumnya berada di bawah kedaulatan Bizantium menunjukkan semangat besar dalam pekerjaannya bagi pemerintahan Islam. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel yang membahas sejarahnya agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian. Ali bin Abi Thalib berasal dari keluarga Bani Hashim, keluarga terhormat di suku Hashim, keluarga terhormat di suku Quraisy. Ia merupakan putra dan khalifah Utsman bin Affan. Terbunuhnya Utsman bin Affan di tengah pemberontak menyisakan permasalahan yang besar di tubuh kaum muslimin dan menjadi beban berat bagi pemerintahan Ali bin Abi Thalib.
Ali sempat menolak ditunjuk sebagai khalifah oleh pemerintah yang menguasai ibu kota kekhalifahan Islam. Namun, sahabat utama lainnya meyakinkan beliau hingga diangkat sebagai khalifah keempat menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib telah meninggalkan catatan sejarah yang amat penting. Beberapa kebijakan besar dilakukan Khalifah Ali, diantaranya pemindahan ibu kota kekhalifahan Islam dari Madinah menuju Kufah yang terletak di Irak. Kemudian penyempurnaan Al-Quran dengan pemberian tanda titik dan harokat. Mengingat semakin luasnya wilayah Islam serta banyaknya pemeluk Islam yang berasal dari non-Arab, membuat banyaknya kesalahan dalam membaca teks Al-Quran. Lalu kita kembali pada persoalan pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Situasi kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dihadapkan pada persoalan yang rumit, di mana Gubernur Syam saat itu, Muawiyah, enggan menyatakan ketundukannya pada Khalifah Ali sebelum dituntaskan kebaiknya adalah melanjutkan hidup dengan saling memaafkan dan berusaha menyatukan umat kembali. Di pihak Aisyah berpendapat, penyatuan kembali mustahil dilaksanakan tanpa memperbaiki kesalahan dengan menindak tegas para pembunuh Utsman. Kedua pendapat mengandung kebenaran, akan tetapi perpecahan politik pasca wafatnya Khalifah Utsman bin Affan terlalu besar untuk diselesaikan dan perselisihan pun tak dapat terelakkan. Pada tahun 656 Masehi, kedua pasukan bertemu di dekat Basrah. Sahabat Thalhah, Zubair, dan Ummu Aisyah menemui Khalifah Ali bin Abi Thalib. Agar tidak terjadi pertumpahan darah sesama Muslim, pemimpin kedua belah pihak sepakat untuk berdamai. Meskipun sudah ada negosiasi antara pemimpin mereka, beberapa pihak ekstremis yang tidak taat pada pemimpin pasukan masing-masing memaksa untuk saling menyerbu. Terjadilah perang yang Oke, udah ya, udah dilihat videonya, beberapa video dari 4 sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kegiatan berikutnya adalah membuat kelompok. Silakan dibagi kelompoknya. Seperti biasa, berapa kelompok? 4 kelompok. Ayo, bagi 4 kelompok. Silakan. Udah ya? Kalau sudah duduk, perhatikan apa yang disampaikan. Hello. Hello. Hai. Bisa fokus? Bisa fokus? Bisa. Kalau bisa fokus tidak ada suara yang lain ya. Udah. Nah, tugas kalian adalah masing-masing kelompok membuat pertanyaan, terserah itu pertanyaannya apa. Buat 3 paling sedikit, 3 pertanyaan paling sedikit dalam satu kelompok. Kemudian nanti pertanyaannya diberikan ke kelompok lain dan kelompok lain menjawab pertanyaan dari kelompoknya. Ini pun bagikan lembar kerjanya. Silahkan kalian kerjakan tugas yang ibu berikan. Nih. Siapa ya? Siapa nama itu? Bikin pertanyaan loh ya, bukan dijawab. Biar sudah itu nanti kasihkan ke teman. Kan kalian biasa bertanya kan, tanya tentang apa, yang penting terkait dengan materi yang sudah ibu jelaskan tadi, atau terkait dengan video yang sudah kalian tonton tadi. Udah.
Silakan satu orang tukar soalmu dengan kelompok yang ada di sana, yang di sana ke sini. Ayo, tukar. Satu orang aja. Orang ganteng ini mau dilawan. Mana betul? Yang nomor 2 dulu Satu, siapa saja sahabat Nabi? 1. Abu Bakar As-Siddiq. 2. Umar bin Khattab. 3. Utsman bin Affan. 4. Abdul bin Salim. 2. Siapa yang Bentar. Pertanyaannya, siapa saja sahabat Nabi? Siapa aja sahabat Nabi? Ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab. Terus Utsman Utsman bin Affan. Dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib. Lanjut pertanyaan kedua. 2. Siapa yang menggantikan Nabi ketika Nabi wafat? Khalifah siapa yang pertama kali menggantikan Nabi setelah Nabi wafat? Abu Bakar As-Siddiq. Terus 3. Siapa yang memerah susu kambing? siapa para masa khalifah siapa yang rajin membantu umatnya untuk memerah susu kambing? Siapa? Masa khalifah siapa? Hah? Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Dari kelompok 2 akan membacakan pertanyaan kelompok 3. Dengarkan, kelompok 3 dengarkan, betulkah itu jawabannya? 1. Siapa penyusun Al-Quran? Utsman bin Affan. 2. Nama panjang Utsman bin Affan. Siapa yang pertama kali merenovasi Masjid Nabawi. Nabawi di kota Mekah? Utsman bin Affan. Bagaimana jawabannya? Jawabannya benar semua. Kami dari kelompok 3 akan membacakan pertanyaan dari kelompok 4 Dan menjawab ya. dan menjawab. Siapa nama pemimpin yang hanya menjabat 2 tahun? Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana? Betul. Jawabannya? Betul. Betul atau salah? Salah. Pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Siapa nama pemimpin yang hanya menjabat 2 tahun? Siapa nama pemimpin yang hanya menjabat 2 tahun? Jawabannya mereka jawab Abu Bakar As-Siddiq. Benar apa salah? Benar. Lanjut. Siapa khalifah yang terakhir? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Iya, Ali bin Abi Thalib. Bukan Umar bin Abi Thalib. Betul. Ya. Oke, udah ya. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ayo lanjut. Saya dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Udah, dengarkan. Nomor 1. Apa nama lengkap Umar bin Khattab? Jawabannya Umar bin Abdul Aziz. Langsung ke pertanyaan nomor 3. Siapa? Siapa yang pemimpin terakhir? Ali bin Abi Thalib. Abi Thalib. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dan kelompok 4. Tepuk tangan untuk kita semua. Hello.
Silakan kalian berdoa. Kita pulang agama masing-masing. Berdoa dulu. Selesai. Siap, gerak. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk.